Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, saya Emma Haryani Nasution, CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Selatan, bersama rekan saya. Perkenalkan, Ibu Ira Kamal Pasaribu, wali kelas 5A. terima kasih kepada Ibu Kamal Pasaribu yang telah memperkenalkan. Pada kesempatan kali ini, adapun tujuan dari pra-observasi, sejauh mana kegiatan observasi dalam melakukan kegiatan observasi akademik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Emma. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ira atas kesempatannya dan waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Kita mulai saja ya Bu. Iya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu. Tujuan dari pembelajaran kali ini, apa yang ingin Ibu capai? Saya di dalam pembelajaran yang semalam itu, tujuan yang ingin saya capai itu bagaimana anak-anak bisa mengerti dalam pembelajaran IPAS tentang sifat-sifat cahaya. Oke, berarti mereka mempelajari sifat-sifat cahaya lah ya kan Bu? Iya Bu. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan, area pengembangan apa yang hendak Ibu fokuskan? Saya mau mengembangkan aspek kognitifnya untuk pengetahuannya gitu, biar tahu orang itu tentang sifat-sifat cahaya itu ada berapa, apa saja, begitu sih Bu. Berarti kognitifnya pengetahuannya ya Bu tentang gimana cahaya itu merambat ya kan Bu. Terus pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang Ibu lakukan saat pembelajaran? Strategi yang saya lakukan semalam pada pembelajaran IPAS itu, di situ saya menggunakan percobaan-percobaan yang dilakukan anak-anak seperti itu. Melakukan percobaan yang mereka yang kan Bu, melakukan eksperimen lah ya. Dari pembelajaran itu. Terus pembelajaran yang keempat ini Bu. Pertanyaan yang keempat, media apa yang Ibu gunakan saat pembelajaran? Media yang saya gunakan di dalam pembelajaran itu, saya menggunakan InFocus agar materi-materi yang saya sampaikan itu dilihat anak murid itu lebih kreatif gitu kan Bu. Saya buat per slide gitu. Baru saya juga menggunakan media, anak-anak itu saya suruh membawa alat dan bahan untuk melakukan percobaan cahaya. Mereka ada yang membawa senter, membawa gelas, membawa air, pensil, dan pena seperti itu. Berarti Ibu menggunakan alat media InFocus ya kan Bu. Terus anak-anak juga disuruh membawa seperti alat-alat bahan-bahan untuk melakukan percobaan ya kan Bu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu. Untuk pelaksanaan, kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan? Pembelajaran ini dilakukan kegiatan refleksi atau bagaimana? Pembelajaran yang akan dilakukan ini Bu seperti kegiatan pembelajarannya ini kapan kira-kira waktunya Bu mau dilakukan ini? Waktunya itu dilakukan pada hari Kamis tanggal berapa semalam itu ya. Udah saya apakan sih Bu? Ya Bu, saya lihat di kalender saya. Hari Kamis tanggal 18 Bu, 18 Juli 2024. 18 Juli ya Bu. Oke Bu, dari cukup sampai di sini pertanyaan saya. Demikian percakapan pra-observasi. Mudah-mudahan berjalan lancar pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya kan terlaksana dengan baik, tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi. Oke lah Bu, terima kasih Bu. Saya akhirnya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya di kelas 5 ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau menanya dulu hari ini. Ada yang tidak hadir kawannya atau hadir semua? Siapa yang hadir?
Sudah tadi kita berdoa, sudah juga kita menyanyikan lagu agar lebih semangat. Sekarang Ibu mau menanya kalian dulu. Kira-kira pelajaran IPAS kita semalam, kita itu mempelajari tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa semalam sifat-sifat cahaya yang belajar? Jadi, tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita juga tentang sifat-sifat cahaya. Tapi hari ini, itu kita nanti membuat percobaan. Ibu suruh kan semalam membawa alat kentahannya kan? Sudah dibawa? Nah, jadi dari hasil percobaan nanti yang akan kita coba, kita jadi mana yang dimaksud dengan sifat cahaya yang merambat lurus, mana yang dipantulkan, mana yang dibiaskan. Jadi nanti kita akan lebih tahu. Nah, kembali Ibu tanya kepada kalian semua. Besar di dunia, sehingga kita banyak menggunakan matahari untuk bisa menerangi kita siang hari. Apa lagi? Dan matahari apa? Untuk iya, pakaian jadi lebih kering. Ada lagi? Untuk apa? Untuk menjemur ikan para nelayan, menjemur ikan untuk membuat ikan asin juga memerlukan matahari. Jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar di dunia dan merupakan cahaya, ya. Kemudian, ini dia sumber cahaya adalah matahari bisa, lilin bisa. Yang akan dibagikan kepada setiap kelompok. Di sini ada lembar kerja siswa, ya. Ada di situ juga langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Ada 3 percobaan hari ini yang akan kita lakukan, ya. Percobaannya ada di sini semuanya. Menggunakan alat dan bahan yang akan kalian buat. Nah, ini merupakan kelompok 1. Ini bekerja sama. Dinda sampai Adel, ya. Kelompok 1. Dalam dulu. Sini ada tadi senternya kan? Nah, ini kelompok 2. Ke belakang ini. Dari Mesila sampai orang kiri apa? Afira. Baru yang sini kelompok 3. Yang sebelah sini kelompok 4. Ada kan senternya kan? Ada. Yang mana dia tadi? Ini Bu, 2 Bu. Nah, pinjamkan senter sama Nisa. Nah, di situ kita coba buka semuanya yang mengerti. Ini nanti kita mengerjakannya. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan yang kira-kira? Sama lagi. 30 menit. Bisa menerangi kita siang hari. Apa lagi? Yang matahari. Apa? Untuk iya, pakaian jadi lebih kering. Ada lagi? Untuk apa? Untuk menjemur ikan para nelayan, menjemur ikan untuk membuat ikan asin juga memerlukan matahari. Jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar di dunia dan merupakan cahaya, ya. Kemudian, ini dia sumber cahaya adalah matahari bisa, lilin bisa. Yang akan dibagikan kepada setiap kelompok. Di sini ada lembar kerja siswa, ya. Ada di situ juga langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Ada 3 percobaan hari ini yang akan kita lakukan, ya. Percobaannya ada di sini semuanya. Menggunakan alat dan bahan yang akan kalian buat. Nah, ini merupakan kelompok 1. Ini bekerja sama. Dinda sampai Adel, ya. Kelompok 1. Dalam dulu. Sini ada tadi senternya kan? Nah, ini kelompok 2. Ke belakang ini. Dari Mesila sampai orang kiri apa? Afira. Baru yang sini kelompok 3. Yang sebelah sini
dia tadi? Ini Bu, 2 Bu. Pinjamkan saya itu sama Nisa. Di situ kita cek, coba buka semuanya yang mengerti. Ini nanti kita mengerjakannya. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan yang kira-kira? Sama lagi. 30 menit. 20. Ini dia. Ada itu. Ya. Kita jadi mana yang dimaksud dengan sifat cahaya yang merambat lurus, mana yang dipantulkan, mana yang dihiaskan. Jadi nanti kita akan lebih tahu. Kembali Ibu tanya kepada kalian semua. Besar di dunia, sehingga kita banyak menggunakan matahari untuk bisa menerangi kita siang hari. Apa lagi? Dan matahari apa? Untuk pakaian jadi lebih kering. Ada lagi? Untuk apa? Untuk menjemur ikan, para nelayan menjemur ikan untuk membuat ikan asin juga memerlukan matahari. Jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar di dunia dan merupakan cahaya, ya. Kemudian ini dia, sumber cahaya adalah matahari, bisa lilin, bisa yang akan dibagikan kepada setiap kelompok. Di sini ada lembar kerja siswa, ya. Ada di situ juga langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Ada 3 percobaan hari ini yang akan kita lakukan, ya. Percobaannya ada di sini semuanya. Menggunakan alat dan bahan yang akan kalian buat. Nah, ini merupakan kelompok 1. Ini bekerja sama. Dinda sampai Adel, ya. Kelompok 1. Dalam dulu. Sini ada tadi senternya, kan? Ini kelompok 2. Ke belakang ini. Dari Mesira sampai orang kiri apa? Afira. Baru yang sini kelompok 3. Yang sebelah sini kelompok 4. Ada kan senternya, kan? Ada. Yang mana dia tadi? Ini Bu, 2 Bu. Pinjamkan saya itu sama Nisa. Di situ kita cek, coba buka semuanya yang mengerti. Ini nanti kita mengerjakannya. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan yang kira-kira? Sama lagi. 30 menit. 20. Ini dia. Ada itu. Ya. Cahaya yang baru yang sini kelompok 3. Yang sebelah sini kelompok 4. Ada kan senternya, kan? Ada. Yang mana dia tadi? Ini Bu, 2 Bu. Pinjamkan saya itu sama Nisa. Di situ kita cek, coba buka semuanya yang mengerti. Ini nanti kita mengerjakannya. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan yang kira-kira? Sama lagi. 30 menit. 20. Ini dia. Ada itu. Ya. Cahaya yang menembus benda benih, alat dan bahan. Jelas ada, kan? Gak usah dibilang apa, ditulis apa jawabannya dari setiap kelompok. Tulis jawabannya, tulis. Tulis jawabannya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tulislah. Sudah dapat jawabannya, kan? Udah tulis, ya. Ini lama-lama cepat. Mana ada dikasih tahu cepat lah. Menurut kami ditulis loh.
Ini adalah percobaan, boleh dilihat sayang ya. Ini adalah percobaan dapat cahaya dapat dibiaskan. Nah, dari gelas tadi masukkanlah pensilmu atau penamu. Sudah masukkan sesuai dengan gambar. Baru amati pensil dari sisa. Satu aja. Menurut kami buat situ pensil terlihat bagaimana? Mana nampak pensil terlihat? Udah. Udah. Sudah? Ini jawabannya. Udah? Udah? Sekarang yang ketiga. Udah belum? Kelompok ini, buat sini, buat sini. Sudah? Katanya di situ udah ada kan kertas yang pakai lubang. Baru letakkan posisi sesuai dengan gambar. Kau kan punya dua apa kan? Dua apa namanya itu? Kertas. Sesuai pada gambar, buat dulu pada gambar, sesuai pada gambar. Udah? Apa yang terjadi? Gak pakai gelas lagi nih sayangku cinta. Ya, itulah dia. Pintar sekali, pintar. Tembus. Nah, apa yang terjadi? Tulis jawabannya langsung sayang. Ketika kertas dibuat sejajar maka cahaya. Tulis. Bisa juga pakai. Nah, pegang, kalau nggak pegang. Sejajar dia gambarnya dua. Nah, udah. Sudah? Tembus nggak ya? Tembus nggak? Tulis. Tulis. Enggak tembus. Menurut kami. Lihat kan lagi. Oh, itu yang empat itu di percobaan pertamanya ketika ada gelas berisi air baru disenterkannya pakai kalau senter tembus cahayanya kan, berarti itu artinya cahaya dapat menembus benda besi. Ya. Baru di percobaan kedua gelas kalian tadi kalian masukkan, ada yang masukkan pena, ada yang masukkan pensil seperti di dalam kelompok
Jangan mencontek. Nama dibersihin. Iya. Udah, tidak. 2 menit lagi. Iya, sekali. Ini ya, tentang sifat-sifat saya. Tanya lagi. Siapa yang tahu di tangannya apa aja yang tadi kita pelajari hari ini? Nah, banyak. Kita belajar dengan sifat cahaya. Sifat-sifat saya apa aja? Meramai dulu, bisa dipanggil lupa. Ada lagi? Dari hasil percobaan tadi, apa yang sudah kita lakukan pelajaran di pas ini? Apa aja tadi yang sudah kita lakukan? Masa cuma si Bani ada yang ingat? Yang lain nggak ada? 32. Ya, cahaya bisa menembus bulan bening. Ada lagi? Nah, yang namanya cahaya. Iya, cahaya bisa dibiaskan. Jadi jangan lupa lagi ya. Udah kita membaca tentang apa sifat-sifat cahaya. Udah kita lakukan percobaan PPND tentang sifat-sifat cahaya. Udah tahu itu semuanya. Bagaimana cahaya merambat lurus, bagaimana cahaya bisa menembus benda bening. Udah tahu semuanya kan? Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sekian pelajaran IPAS hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat diingat oleh anak-anak ibu semuanya. Amin. Siapa yang bisa memimpin doa agar kita pulang? Nah, April. Syok, belum. Belum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Good.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eva Haryani Nasution, CGP Kabupaten Labuhan Batu Selatan, UPTD SDN 14 Tanjung Medan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Teti Adrianin Sregar selaku pengajar praktek saya, dan rekan sejawat saya Ibu Ira Pasaribu selaku guru yang diobservasi. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu Pepe? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Ibu menindaklanjuti kegiatan observasi yang telah Ibu laksanakan. Saya di sini akan menyaksikan Ibu melakukan kegiatan percakapan hasil observasi. Kepada Ibu Emma, saya persilakan. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, dalam pasca observasi ini yang sudah dilakukan pra-observasi dan praktek observasi. Adapun tujuan supervisi pembelajaran di kelas, tindak lanjut ke depannya seperti apa? Selanjutnya, apakah tujuan melakukan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan membenah diri, merefleksikan terkait dengan pra-observasi kemarin. Baiklah, Bu Ira Pasaribu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semangat ya kan Bu? Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Perasaan saya sangat senang, sangat bahagia begitu ya kan. Karena menurut saya pasca observasi semalam saya sudah melakukan sesuai dengan modul ajar yang telah saya Karena sudah dilakukan sesuai dengan modul ajar, dengan yang sudah direncanakan ya kan Bu? Adakah hal-hal yang sudah baik dalam perubahan yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran? Menurut saya sudah melakukan hal-hal yang baik di pembelajaran yang saya lakukan itu. Menurut saya sudah mengaktifkan anak-anak saya buat menjadi orang itu yang sibuk dengan pelajarannya. Saya hanya sebagai pemantau begitu. Orang itulah mencari sendiri apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kami semua. Kita memang sebagai pemantau, fasilitator, terus dari yang sudah Ibu laksanakan tadi ya kan, yang kemarin itu pembelajaran observasi. Jadi kalau diberilah skala dari 0 sampai 10, kira-kira sudah sampai mana lah Ibu melakukannya? Kalau menurut saya skalanya mungkin 8 lah. 8 lah ya kan Bu. Nah, terus ada yang mau ditingkatkan ke depannya Bu? Kalau saya mau meningkatkan ya kan, anak-anak itu kan belajar itu saya maunya orang itu aktif sendiri. Jadi sebagian mungkin ada anak-anak itu yang dia itu aktifnya bukan aktif dalam pelajaran, mungkin dia entah konsentrasinya terganggu, jadi dia mungkin ada melakukan hal-hal yang lain di luar pelajaran kami. Jadi seperti itulah yang mau saya perbaiki. Pembelajaran itu ada yang tidak aktif, ada yang aktif. Jadi kalau menurut Ibu lah ya kan, kalau anak yang tidak aktif ini seperti apa yang dilakukan pembelajarannya ya kan, gimana mendorongnya? Saya ya sebelum pelajaran dimulai biasanya kan membangkitkan motivasi anak tersebut, menyadarkan dirinya bahwa kita lagi di kelas ini loh, ayo kita belajar sama-sama gitu. Ditinggalkan dulu semua permainan nanti pada istirahat. Jadi pertama membangkitkan motivasi. Mungkin kedua, saat pelajaran mungkin sudah memakan waktu yang begitu lama, jadi anak-anak ini terbuyar konsentrasinya. Biasanya yang saya lakukan dengan anak-anak itu melakukan ice breathing seperti itu. Karena
dan membangkitkan semangat mereka jangan bosan ya kan. Apa rencana Ibu ke depannya terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengungkapkan kebutuhan murid yang beragam? Mengcover kebutuhan murid yang beragam yang saya lakukan biasanya kan murid ini ada visual, ada audio visual seperti itu kan. Jadi biasa yang saya lakukan itu saya tidak hanya memakai media pembelajaran itu tidak hanya satu, misalnya saya gunakan speaker di sekolah ini kan ada dibuat speaker satu kelas satu. Saya nggak hanya menggunakan speaker, tapi mungkin saya bisa membuat infokus. Di infokus itu pun disambungkan sama speaker, mungkin kita minta mendengarkan lagu seperti itu. Kalau mungkin udah bosan, anak-anak yang kinestetik bisa kita keluar lapangan kadang-kadang kami seperti itu. Sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi karena sudah memperhatikan minat anak itu ya kan Bu, minat belajarnya. Terus terkait dengan waktu pelaksanaan diferensiasi dalam memasukkan sosial emosional itu kapan itu lakukan? Memasukkan sosial masukkan itu orang itu keterlibatan orang itu di dalam kelas, misalnya seperti kami pelajaran pendidikan Pancasila kan, atau yang kita semalam itulah pelajaran yang saya lakukan sama Ibu observasi kan, kita melakukan pelajarannya itu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu orang itu melakukan praktikum seperti itu, praktik bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu. Jadi di situ saya mungkin memasukkan sosial emosionalnya itu orang itu terlibat langsung gitu, jadi merasa ingin tahu seperti itu. Apa sih yang disebut dengan cahaya merambat lurus? Bagaimana sih cara praktiknya itu? Oh seperti ini, mungkin seperti itu. Apa ya yang menyebabkan langsung anak itu aktif melakukannya ya kan, menumbuhkan rasa ingin tahunya. Kalau Ibu belajar di dalam kelas ini, di dalam kelas lah seperti apa? Komitmen yang saya lakukan bersama anak murid sebelum belajar itu biasanya kami hari ini seperti tadi motivasi, kita tinggalkan dulu permainan atau cerita itu nanti pas jam istirahat. Baru yang kedua, ketika ada nanti misalnya saya mengasih tugas atau lembar LKPD kepada siswa peserta didik saya, biasanya kami itu melakukan yang namanya kesepakatan tugas itu, mau berapa menit dilaksanakan seperti itu. Jadi Bu, saat melakukan observasi lah, adakah hambatan dalam melaksanakannya Bu? Dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada hambatan atau kendalanya? Pasti setiap pelajaran yang kita lakukan itu pasti ada hambatannya. Mungkin seperti semalam itu ya kan Bu, ada sebagian anak-anak yang sudah disuruh membawa media pelajarannya atau alatnya dari rumah, ada sebagian tidak membawa. Alhamdulillah saya membawa sendiri, jadi saya udah berpikir mungkin anak murid yang nggak membawa, jadi saya bawa misalnya senter satu dari rumah untuk meminimalisir anak-anak yang tidak membawa seperti itu. Baiklah Bu, jadi dalam pembelajarannya kan Bu, anak-anak dibuat membawa alat atau bahan untuk mengenal sifat-sifat cahaya ya kan. Apakah orang tua ada dilibatkan itu dalam proses pembelajaran? Kalau saya biasanya setelah di dalam kelas saya umumkan orang kepada peserta didik saya, besok kita bawa ini ya, tolong dibawa. Biasanya orang tua itu saya libatkan, kita kan punya grup WhatsApp. Jadi saya ingatkan setelah anak-anak pulang, siang harinya saya ingatkan kembali orang tua. Biasanya saya chat, tolong ya Bapak Ibu, ada tugas yang saya suruh anaknya dibawa, tolong diperhatikan seperti itu. Orang tua maulah bekerja sama, terlibat aktif ya kan Bu. Apalagi karena ada kita memang membuat grup WhatsApp ya kan, untuk memberitahu kepada orang tua gimana perkembangan peserta didik ya kan, ada masukan untuk pembelajaran selanjutnya ya kan Bu. Oke, dalam melakukan pembelajaran ini lah ya kan, kita membutuhkan belajar ya kan, kegiatan-kegiatan. Adakah rekan sejawat atau teman yang lain membantu Ibu dalam membuat belajar ini? Pasti, kita kan di sekolah ini namanya kolaborasi. Jadi mungkin saya juga dalam
kurikulum Merdeka ini kan saya di kelas 5, pastinya kan saya 2 tahun, berarti lebih apa namanya, pertama kan tahun pertama kelas 1 dan kelas 4, jadi saya banyak belajar dari ibu wali kelas 1 dan kelas 4 untuk membuat modul ajar saya. Jadi kendala tadi sudah disebutkan ya kan, kerjasama dengan orang tua, terus dengan rekan sejawat melakukan observasi sudah dilakukan. Anak-anak yang tidak aktif juga tadi sudah dikasih solusinya supaya aktif, ya kan Bu? Jadi pembelajaran ya kan, otomatis tidak mungkin semua anak itu fokus dalam pembelajaran. Adakah di antara anak-anak yang dalam pembelajaran itu kemarin ada yang tidak fokus? Ada yang tidak fokus, ada pasti. Ada. Jadi kalau anak yang tersebut tidak fokus, apa yang itu lakukan? Seperti yang saya katakan tadi ya kan, kalau tidak fokus satu orang kan nggak mungkin saya kasih tahu dia saja. Jadi saya biasanya seperti yang saya bilang tadi, melakukan ice breaking seperti itu untuk membangkitkan semangat satu kawannya itu dan kawan-kawan yang lainnya. Tapi kalau misalnya di pembelajaran dari awal sampai akhir, pasti ada siswa saya yang tidak tercapai begitu ya kan. Tidak sampailah tujuan pelajaran saya sama dia begitu. Kurang pemahamannya dilihat dari LKPD yang telah saya berikan kepada dia. Jadi hal-hal seperti itu yang saya lakukan itu biasanya saya itu melakukan pengayaan, pastinya memberikan lagi kepada dia pemahaman tentang apa sih sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Baru kemudian yang biasanya saya lakukan itu, saya itu memberikan soal-soal tambahan yang mungkin dia kerjakan di rumah sehingga dia lebih membaca lagi pelajaran hari ini itu seperti apa. Berarti kalau tadi dikatakan ada tadi pengayaan, ya kan, pengayaan. Terus itu bagi anak yang mencapai tujuan pembelajaran. Dan kalau anak yang tidak mencapai itu dilakukan remedial. Ya kan? Saat melakukan remedial atau di mana ibu tahunya bahwa anak itu tidak mencapai pembelajaran? Dari mana ibu tahu bahwa saat anak ini kamu harus melakukan remedial? Dari mana ibu tahu? Saya mengetahuinya dari asesmen yang telah saya buat dari lembar LKPD. Nilai anak tersebut jadinya rendah lah seperti itu. Jadi yang saya lakukan, saya biasanya seperti saya bilang tadi, memberikan kembali saya sebelum pembelajaran itu pasti kita membuat rangkuman pelajaran itu kembali. Setelah saya buat rangkuman, beberapa siswa yang ada remedial tersebut, saya lakukan lagi soal padanya, saya berikan untuk dikerjakan di rumah, sehingga anak-anak yang remedial tadi bisa dia membaca ulang pelajaran hari ini. Itu sih. Jadi ibu mengetahui anak itu tidak mencapai tujuan pembelajaran dari asesmen yang dilakukan itu ya kan, dari LKPD dan melakukan rujuk penilaian ya kan Bu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi Bu, setelah anak itu melakukan remedial atau pengayaan, kapan dilaksanakannya? Apa dilaksanakan saat pembelajaran? Apa di luar jam pembelajaran? Kalau saya melakukan remedial itu di luar jam pelajaran. Dilakukan di luar pembelajaran ya, supaya kita lebih fokus ya kan kepada anak-anak yang tidak mencapai pembelajaran atau melakukan remedial. Mengajar, ibu melakukan refleksi dan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau itu pasti, karena setiap pelajaran akan berakhir, pasti saya menanyakan kembali seperti saat tadi ya kan, merangkum semua pelajaran. Kemudian di paling akhir sekali pasti saya menanyakan apakah hari ini anak-anak ibu semuanya sudah bahagia dan sudah senang dengan pelajaran hari ini. Itu pasti saya sampaikan. Berarti ibu selalu membuat refleksi ya kan, di mana tingkat kelemahan, kekuatan, dan gimana perasaan anak murid setelah melakukan pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan lagi Bu,
Apa yang Ibu lakukan setelah melakukan refleksi? Setelah melakukan refleksi, mungkin kan menanya anak-anak itu apakah senang, apakah bahagia dengan pelajaran hari ini. Kalau yang senang ya saya hanya bisa tepuk tangan aja kayak gitu kan Bu. Tapi kalau misalnya yang tidak bahagia mungkin hari ini dia membuat refleksi tidak bahagia, saya tanyakan kenapa tidak bahagia. Mungkin ada waktu praktik tadi Bu, kawan saya nggak mau bekerja, hanya saya sendiri ya. Saya mungkin mengasih nasihat seperti itu sih. Nanti Ibu sudah melakukan refleksi untuk pembelajaran yang akan datang juga akan lebih menyenangkan ya kan Bu. Jadi kalau untuk selanjutnya sudah ada ke depannya untuk gambaran langkah-langkahnya ya kan Bu, gimana kita supaya berhasil untuk mendidik anak kita supaya lebih bagus lagi, lebih berakhlak lagi ya kan Bu. Oke lah Bu, terima kasih kepada Ibu Ira Pasaribu dan terima kasih juga kepada Ibu Titi sebagai pengajar praktek. Demikianlah kegiatan pasca observasi setelah sebenarnya telah melakukan praobservasi dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.